Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas Histologi Hewan D1. Di sini akan mempresentasikan mengenai materi perbedaan antara respon imun non-spesifik dan spesifik. Oke, di sini ada anggota kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama adalah Fatama Pusparini dengan NIM akhir 072. Kemudian ada Kurnia Rizky Aningrum dengan NIM akhir 06. Kemudian ada Faradiba Nur Hakiki dengan NIM akhir 09. Ada Lulu Abiat Al-Gadri dengan NIM akhir 10. Ada Dara Citra Ramadanti dengan NIM akhir 012. Dan yang terakhir saya sendiri Alfiza Ratu Saada dengan NIM akhir 013. Oke, jadi yang pertama kita membahas tentang definisi dari sistem imun. Seperti yang kita ketahui, sistem imun itu merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Nah, respon imun pada sistem imun itu terdiri atas sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Keduanya memiliki proses berbeda, namun saling meningkatkan efektivitasnya. Yang pertama kita membahas tentang imun spesifik. Nah, imun spesifik ini merupakan respon imun yang dihasilkan terhadap antigen tertentu menggunakan produksi antibodi. Kemudian sedangkan yang imun non-spesifik adalah respon imun awal terhadap berbagai antigen asing menggunakan antibodi non-spesifik dan sel imun. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu komponen seluler sistem imun. Komponen seluler utama yaitu makrofag dan limfosit. Sel makrofag berkemampuan fagositosis dalam respon imun alamiah dan berperan dalam menyajikan antigen kepada limfosit dalam respon imun. Pada respon imun non-spesifik, tidak membeda-bedakan responnya terhadap setiap jenis penyakit. Respon imun non-spesifik terdiri atas makrofag, sel granulosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil, sel mast, sel natural killer, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sistem imun spesifik terdiri atas limfosit T, subpopulasi limfosit T lain yang disebut dengan sel T sitotoksik. Pada respon imun spesifik, komponen humoral atau antibodi adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel plasma atau sel limfosit B yang sudah matur, yang memiliki kemampuan untuk melawan patogen. Antibodi sering disebut dengan imunoglobulin yang disingkat dengan Ig. Terdapat 5 kelas imunoglobulin yang dikenal dengan IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Komponen humoral pada sistem imun non-spesifik berupa komplemen interferon, protein, fase akut, dan kolektin, mediator asal fosfolipid sitokinin IL-1, IL-6, dan TNF-alfa. Komplemen sendiri terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Protein fase akut terdiri dari CRP, lektin, dan protein fase akut lain berupa alfa-1 antitripsin, amiloid, serum A, haptoglobin, C9, faktor B, dan fibrinogen. Mediator asal fosfolipid diperlukan untuk produksi prostaglandin dan leukotriene. Keduanya meningkatkan respon inflamasi melalui peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi. Selanjutnya, ini adalah gambar komponen imunitas. Pada imun non-spesifik, waktu responnya cepat yaitu dalam hitungan 0-4 jam, sedangkan pada imun non-spesifik, respon tergolong lama yaitu dalam hitungan 4 hingga 14 hari. Pada imun non-spesifik ada makrofag, sel dendritik, monosit, komplemen protein, dan lain sebagainya. Lalu pada imun spesifik untuk komponen humoral yaitu sel B dan antibodi. Pada imun seluler ada limfosit T yang terbagi menjadi CD4+ dan CD3+. Spesifitas kerja respon imun spesifik. Respon sistem imun spesifik lebih lambat karena dibutuhkan sentisasi oleh antigen namun memiliki perlindungan lebih baik terhadap antigen yang sama. Sistem imun ini diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Respon imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik memiliki sifat selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen pada individu yang sehat.
tentang pembentukan sel memori. Yang pertama ada respon imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik menurut pada sistem atau respon yang dihasilkan pada tubuh tidak mengenali atau tidak memiliki spesifitas terhadap antigen yang dibawa oleh virus, bakteri, atau benda asing yang masuk dan menyerang tubuh, serta tidak membentuk memori atau mengenalinya. Yang kedua yaitu respon imun spesifik. Pada sistem imun spesifik, respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau biasa yang disebut APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Selanjutnya ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Sistem imun non-spesifik, respon yang dihasilkan tubuh ini tidak mengenali atau tidak memiliki spesifitas terhadap antigen yang dibawa oleh virus, bakteri, atau benda asing yang masuk dan menyerang tubuh, serta tidak membentuk memori atau mengenalinya. Nah, untuk proses pada sistem imun non-spesifik ini yang pertama adalah A. Sel-sel fagosit menelan dan mencerna atau bisa disebut fagositosis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel tersebut dirusak oleh antigen, kemudian mengirimkan sinyal, kemudian sel fagosit masuk ke jaringan yang terinfeksi. Setelah itu proses fagositosis terhadap mikroba yang ada. Yang selanjutnya yaitu B, ada reaksi inflamasi. Infeksi jaringan oleh mikroba, kemudian sel-sel jaringan rusak mengirimkan sinyal-sinyal pertama, histamin, kemudian peradangan atau pelebaran pembuluh darah, kemudian sinyal kedua yaitu interferon, kemudian yang terakhir yaitu menyiagakan sel-sel lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama pada imun spesifik. Ya, pada proses respon sistem imun spesifik yaitu makrofag akan memberikan antigen ke sel T helper yang mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen saat mengaktifkan sel B. Sel tersebut memperbanyak diri dengan tujuan sebagian sel akan digunakan sebagai sel memori, respon imunitas sekunder, dan sebagian yang lain akan menyerang antigen. Sehingga pada pemaparan antigen yang sama pada waktu yang akan datang akan langsung direspon oleh sel B, memori, dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Setelah respon imun primer tersebut sempat mengakibatkan terbentuknya sel memori, maka klon tersebut akan berproliferasi dan menimbulkan respon sekunder spesifik yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon imun primer, sehingga sistem imun spesifik akan ada perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan respon imun non-spesifik dan spesifik. Menurut resistensinya, respon imun spesifik membaik ketika infeksi berulang, sedangkan respon imun non-spesifik tidak berubah oleh infeksi. Menurut spesifitasnya, respon imun spesifik untuk mikroorganisme yang sudah mensensitisasi sebelumnya, sedangkan respon imun non-spesifik umumnya efektif terhadap semua mikroorganisme. Menurut sel yang penting pada respon imun spesifik yaitu limfosit, sedangkan sel yang penting pada respon imun non-spesifik yaitu fagosit, sel NK, dan sel K. Berdasarkan molekul yang penting pada respon imun spesifik, molekul yang penting yaitu antibodi dan sitokinin, sedangkan pada respon imun non-spesifik yaitu lisosim, komplement, dan interferon. Berdasarkan komponen yang larut, respon imun spesifik komponen yang larut yaitu antibodi, sedangkan pada non-spesifik komponen yang larut yaitu peptida, antimikroba, dan protein. Yang terakhir yaitu berdasarkan waktu respon. Berdasarkan waktu responnya, respon imun spesifik tergolong cepat yaitu dalam hitungan menit atau jam, sedangkan respon imun non-spesifik tergolong lambat yaitu dalam hitungan hari. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan materi presentasi.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi. Terima kasih.